Kakak, cara pakai tes ovulasi itu gimana? Oke, kali ini aku mau ngajarin kalian cara pakai tes ovulasi. Yang pertama kali kalian harus lakukan adalah hitung dulu masa subur kalian. Ya, masa subur setiap wanita itu berbeda-beda ya, tergantung dari siklus haidnya. Kita nggak bisa sama ratakan. Ya, tapi rata-rata siklus haid wanita itu normal siklusnya ya, jadi antara 28 sampai 30 harian. Kalau setiap bulan tanggal haid kalian sama, maju atau mundurnya hanya 1-2 hari, itu namanya siklus normal. Ya, mulai masa subur untuk yang siklusnya normal itu 5 hari setelah bersih haid atau hari ke-11 dari HPHT. Bebas. Mau dihitung dari bersih haid bisa, mau dihitung dari awal haid bisa. Nanti ketemunya sama, gak beda jauh. Buat kalian yang siklusnya pendek, siklus di bawah 25 hari, gimana yang dimaksud siklus 25 hari, Kak? Biasanya setiap bulan itu haidnya maju, tanggal haidnya maju. Misal, bulan ini kalian haid tanggal 10. Bulan berikutnya kalian haid tanggal 4. Jadi kan maju 6 hari nih. Ya. 30 dikurang 6 hari itu kan 24 hari. Nah, siklus 24, 25 ke bawah itu siklus pendek. Ya, kadang juga sebulan 2 kali, di awal sama di akhir. Tanggal 1 haid, nanti tanggal 25-nya haid lagi. Itu namanya siklus pendek. Kalau siklus pendek seperti itu, mulai masa suburnya di hari ke-8 dari HPHT atau hari pertama haid. Biasanya setelah bersih haid itu sudah langsung masuk masa subur. Ya, karena semakin pendek siklus kita, puncak ovulasi kita akan makin maju atau kita cepat nanti dapat tegasnya. Begitupun sebaliknya, semakin panjang siklus haid kita, puncak ovulasi kita itu akan makin mundur. Jadi buat yang siklusnya panjang, yang biasanya haidnya tuh tanggal haidnya selalu mundur ya. Mundurnya sampai 5 hari lebih, itu namanya siklus panjang. Kadang jeda antara haid ke haid lagi itu 1 bulan lebih, itu namanya siklus haid panjang. Ya, itu memang harus ekstra sabar kalau mau pakai tes ovulasi. Karena semakin panjang siklus kita, puncak ovulasinya juga makin mundur. Makin lama kita dapat tegasnya nanti. Ya, aku contohin untuk pemakaian yang siklus haidnya normal ya, karena di sini rata-rata kan siklusnya normal, ya. Oke, kalian tulis dulu HPHT atau hari pertama haid kalian. Ingat ya, flex sudah dihitung haid. Nah, HPHT dia itu tanggal 24 Maret. Ya, siklus dia normal, berarti harusnya masa subur dia itu tanggal 5 April. Oke, mulai tanggal 5 April itu udah masuk masa subur, kalian pakai tes ovulasi setiap hari dari awal masa subur ya. Kalau misalkan kalian tes ternyata masih dapat garis 1 atau garis 2 samar, 1 tebal 1 samar, itu artinya kalian belum ovulasi. Ya. Diteruskan aja tesnya sampai nanti kalian dapat garis sama-sama tegas atau garis tesnya lebih tegas daripada garis kontrol. Kalian bisa lihat tanggal 10 sama 11. Nah, itu bisa dikatakan puncak ovulasi itu kalau garisnya udah kayak gitu ya. Minimal garisnya sama-sama tegas. Ya. Nah, kemudian untuk aturan HB-nya, Kak. Sebenarnya selama kita belum ovulasi itu kita disarankan HB 2 hari sekali ya. 2 hari sekali yang dimaksud per awal masa subur. Jadi misalkan masa subur dia kan tanggal 5. Tanggal 5 HB, 6 jeda, 7 HB, 8 jeda. Harusnya seperti itu HB-nya. Ya, cuman dia nggak lakukan itu. Itu yang tanda love itu dia HB-nya ya. Nah, nanti kalau misalkan udah tegas, barulah kalian HB sehari sekali. Ketika kalian puncak ovulasi itu HB-nya sehari sekali. Tanggal 10 HB, 11 HB. Itu udah benar cara HB-nya. Ya, jadi dia HB-nya itu di puncak ovulasi sehari sekali. Nah, kemudian kalau misalkan garisnya udah balik samar kayak tanggal 12, itu kan garisnya udah balik samar lagi. Itu artinya ovulasi kalian sudah selesai. Tugas kalian di sini tinggal tunggu proses pembuahan aja. Yang namanya proses pembuahan itu sekitar 10 sampai 14 hari dari kita ovulasi ya. Jadi kalian harus nunggu 14 hari ke depan atau biasa kita sebut itu DPO 14. Cara ngitung DPO 14 itu gimana, Kak? Cara ngitung panen hasil itu gimana? Nah, tadi kan dia puncak ovulasinya tanggal 10 11 ya. Kemudian tanggal 12-nya udah balik samar lagi, itu terhitung DPO 1 atau hari setelah ovulasi ke-1. Berarti tanggal 13-nya itu DPO 2. Begitu terus kalian hitung sampai nanti ketemu DPO 14.
Berarti DPO 14-nya itu ketemulah di tanggal 25. Nah, kalau misalkan kalian udah ketemu DPO 14, kalian iseng lagi pakai tes ovulasi. Kalau tes ovulasinya dapat garis 2 tegas kayak pas lagi kalian ovulasi, itu kemungkinan besar pembuahan kalian berhasil atau kalian positif hamil. Ya, bisa dilihat di contoh. Nah, ini di bawah sini kan pas DPO 14 ya, yang ada tulisan DPO 14 itu tanggal 25 April, dia iseng tes lagi pakai tes ovulasi dapat garis 2 tegas. Ya. Kemudian tanggal 28 Aprilnya dia tes pack sudah positif hamil. Ya, jadi dia berhasil, alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu cara pakai tes ovulasi ya. Kemudian untuk cara penyelupannya kalian harus diperhatikan juga. Ya, cara pakainya juga harus diperhatikan. Tes ovulasi ini nggak sama kayak tes pack kehamilan ya. Harus dipakainya itu antara jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Urin antara jam-jam itu. Tidak kurang dari jam 10 pagi, tidak lebih dari jam 8 malam supaya hasilnya lebih akurat. Ya, kemudian sebelum kalian ngetes itu wajib puasa minum 1 jam. Lebih baik lagi 2 jam supaya hasilnya lebih akurat. Jadi sebelum kalian puasa itu udah pipis dulu, buang dulu pipis kalian. Kalian puasa 1 jam atau 2 jam, nanti pipis lagi baru buat ngetes. Ya, jadi pipis yang udah puasa. Nah, itu supaya hasilnya lebih akurat juga. Kemudian baca hasilnya 10 menit ya. Celupinya jangan terlalu lama. Cukup sampai 30 detik aja atau sampai urinnya kelihatan naik penuh ke atas sini. Habis itu kalian taruh aja di bidang yang datar. Biarkan dia ngebaca hasil sendiri. Nanti kalian baca hasilnya 10 menit kemudian. Biar hasilnya maksimal dulu. Ya, dibaca hasilnya 10 menit kemudian. Terus kalau misalkan mau pakai tes ovulasi jangan sampai melebihi batas maksimal ini ya. Nanti hasilnya invalid. Cukup dicelupkan seujungnya aja, ujungnya aja. Ya, jangan sampai melebihi batas maksimal. Jadi seperti itu penjelasan untuk cara pakai tes ovulasi. Kalau misalkan kalian masih bingung dan ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan tulis aja di kolom komentar ya.